di sebelahnya Pak Sofyan. Baik, kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Coach yang baik dan cantik, Ibu Niputu Dewi. Silakan. Terima kasih Bu Endang yang baik hatinya dan selalu ceria. Alhamdulillah pagi hari ini masih banyak Ibu mentor yang kami hormati sudah berkenan hadir. Kemudian Bapak penguji yang kami hormati, terima kasih. Selanjutnya Ibu evaluator dan Bapak Sofyan selaku peserta yang kami banggakan. Alhamdulillah tidak putus-putusnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya hingga kita mampu ada di sini. Dan langsung saja kita masuk pada presentasi berikut adalah presentasi rancangan aktualisasi yang akan dibawakan oleh Bapak Sofyan. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih Bu. Izin share screen Bu. Ya, silakan. Okay. Sudah kelihatan Bu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Dewi, kemudian yang saya hormati Bapak penguji, Pak Rukman, yang saya hormati Ibu evaluator, Ibu Endang. Perkenalkan Pak, nama saya Sofyan. Unit kerja saya di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombol Tinombo sebagai perawat terampil. Nah, rancangan aktualisasi yang akan saya paparkan pada siang hari ini yaitu belum optimalnya penerapan triase kegawat daruratan di IGD RSUD Raja Tombol Tinombo. Nah, IGD merupakan salah satu bagian terpenting yang ada di rumah sakit, di mana di sana di IGD akan dilakukan penerapan atau penilaian awal terhadap masuknya pasien yang masuk di rumah sakit. Tentang bagaimana penerapannya terhadap pasien akan mempengaruhi tindakan atau penanganan serta pengobatan yang akan dilakukan. Nah, untuk menunjang atau untuk melengkapi penanganan yang baik, maka perlu keahlian dalam melakukan prinsip triase, di mana kita melakukan suatu pengelompokan atau pemilahan atau penilaian terhadap pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Nah, pada rancangan ini saya ingin mendalami tentang metode START yang ingin saya kembangkan. Metode START ini sudah banyak, sudah lama ada di dunia kesehatan, namun dalam penerapannya masih belum optimal atau sama sekali bahkan belum dilakukan di rumah sakit. Nah, metode ini melakukan penilaian kegawat daruratan berdasarkan tingkat keparahan. Nah, setelah kami dalam melakukan tugas sehari-hari kami sebagai perawat terampil di IGD RSUD Tombol Tutu, kami menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan pemenuhan atau tindakan kegawat daruratan. Salah satu masalah yang paling kompleks yaitu dari 22 orang petugas jaga di IGD di luar tenaga dokter, hanya 3 orang yang memiliki sertifikat pelatihan kegawat daruratan. Padahal menurut sistem standar nasional akreditasi rumah sakit, bahwa seharusnya di IGD itu seluruh peserta atau seluruh petugas kesehatan wajib memiliki sertifikat
kegawat daruratan untuk menunjang proses pelayanan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu setelah saya berkonsultasi dengan mentor, setelah saya melakukan interaksi dengan rekan-rekan sejawat, maka saya mengangkat sebuah isu yang dengan judul belum optimalnya penerapan triase kegawat daruratan di IGD. Nah, isu tersebut sangat berkaitan dengan mata pelatihan agenda ketiga, yakni manajemen ASN. Nah, dalam manajemen ASN ini sangat menentukan bahwa belum optimalnya peran dan kedudukan ASN dalam melakukan pengelolaan pegawai, sehingga tidak terpenuhinya pegawai atau petugas yang berkompeten di bidangnya. Tentunya ini berhubungan dengan SDM. Kemudian dari segi pelayanan publik akan sangat berpengaruh terhadap ketidakpuasan masyarakat secara umum, di mana kita bekerja tidak berkompeten atau tidak memiliki legalitas atau kurang memenuhi standar kita sebagai perawat yang ada di IGD. Kemudian dari segi rule of government tentunya sangat berkaitan, kurangnya koordinasi, kolaborasi, kerjasama serta integrasi dengan stakeholder terkait dalam pemenuhan SDM yang memadai dan sarana dan prasarana yang mumpuni. Oleh karena itu, isu tersebut telah kami validasi dengan melakukan analisis APKL dan melakukan analisis USG untuk mencapai atau untuk mencari suatu isu yang menjadi prioritas untuk dijadikan pemecahan masalah. Nah, berikut adalah beberapa faktor atau penyebab terjadinya permasalahan, terjadinya isu tersebut. Dari segi manusianya, bahwa kurangnya SDM, bahwa minimnya pengetahuan perawat tentang kegawat daruratan yang ditandai dengan kurangnya yang memiliki sertifikat pelatihan kegawat daruratan. Kemudian dari metode yaitu belum berjalan dengan baiknya SPO tentang triase, dan belum adanya SPO rencana tindak lanjut tentang apa yang akan dilaksanakan ketika pasien tersebut sudah dilakukan penilaian. Dari segi lingkungan, tidak adanya tim yang dapat mengcover yang bekerja di luar UGD dalam rangka untuk memberikan pertolongan kepada pasien dengan gawat darurat. Kemudian dari segi pendukung, bahwa pelatihan kegawat daruratan sebenarnya sangat sulit untuk didapatkan karena yang pertama biaya pelatihan yang sangat mahal, kemudian pelatihan kegawat daruratan ini juga hanya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terakreditasi tertentu yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, dampak dari isu tersebut jika tidak segera diselesaikan atau jika tidak diatasi, maka akan mengakibatkan keterlambatan terhadap penanganan pasien sehingga memperburuk keadaan pasien. Bayangkan saja jika pasien yang seharusnya 5 menit setelah datang di IG langsung ditangani, karena penilaian kita yang terlalu lama, karena tidak mampu untuk melakukan pemilahan atau melakukan penilaian terhadap kegawat daruratannya, akhirnya pasiennya ditangani bahkan sampai 1 jam kemudian atau 30 menit kemudian. Tentunya ini akan berakibat fatal kepada pasien dan akan memperburuk bahkan mengakibatkan kematian. Nah, gagasan utama yang ingin saya tegaskan yaitu pengoptimalisasian penerapan triase secara cepat dan tepat pada kasus gawat darurat. Nah, gagasan ini tentunya sangat bermanfaat misalnya bagi rekan kerja. Tentunya kita dalam nanti melakukan sosialisasi ataupun kita melakukan uji kasus tentang triase nanti, tentu akan menambah wawasan atau mempertajam pengetahuan rekan-rekan perawat yang ada di IGD dalam melakukan penerapan terhadap pasien, khususnya dengan pasien gawat darurat. Untuk kami sendiri sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melakukan penelitian atau semacam peningkatan kegiatan secara lebih lanjut.
Kemudian untuk mendukung gagasan utama tersebut, maka kami tuangkan dalam beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan aktualisasi, kemudian di mana dalam tahapannya saya bertemu mentor untuk untuk membahas masalah isu tadi. Kemudian saya berkoordinasi dengan kepala ruangan dan dokter penanggung jawab IGD untuk melakukan atau meminta izin. Kemudian saya ingin merancang bagaimana teknis kegiatan nanti yang ingin saya lakukan. Kemudian kegiatan kedua yakni persiapan sosialisasi. Kemudian kegiatan ketiga yaitu membuat kode atau jalur triase. Nah, dalam kegiatan ini tahapannya saya ingin mengefektifkan kembali ruangan-ruangan yang sebelumnya itu masih tercampur baur dengan ruangan-ruangan yang bukan gawat darurat. Saya ingin membuat suatu ruangan yang berdasarkan metode START tadi, di mana dikhususkan bagi satu ruangan itu berlabel merah misalnya untuk penanganan pasien dengan prioritas pertama, kemudian di ruangan berikutnya berlabel kuning penanganan pasien terhadap prioritas kedua, dan begitu juga dengan ruangan yang selanjutnya. Kemudian kegiatan keempat yakni saya akan melakukan sosialisasi dan uji coba terhadap jalur triase yang sudah dilakukan pembuatannya. Izin Pak, sebelum saya mengakhiri, saya ingin menjelaskan tentang aktualisasi saya nanti, penerapan aktualisasi saya pada kegiatan yang akan saya lakukan. Misalnya Pak, dalam kegiatan yang ketiga yakni membuat kode atau jalur triase, di mana tahapannya itu mempersiapkan dan mengefektifkan kembali ruangan tersebut. Saya akan melakukan aktualisasi nilai-nilai ASN. Yang pertama nilai akuntabilitas, di mana dengan indikator tanggung jawab saya akan bertanggung jawab terhadap materi, terhadap penerapan, terhadap kode-kode yang ada di triase, sehingga memudahkan bagi tenaga-tenaga kesehatan untuk melakukan pemilahan dan penilaian kepada pasien. Kemudian saya ingin mengaktualisasikan nilai nasionalisme kerakyatan, yaitu bekerja sama, membangun kerjasama dengan stakeholder terkait, diantaranya rekan kerja, kemudian ada juga kepala ruangan. Kemudian saya ingin juga mengaktualisasikan nilai etika publik, yaitu bekerja dengan kompetensi yang dimiliki serta berdasarkan keahlian. Demikian Pak paparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya stop Terima screen. kasih banyak Pak Sofyan. Tapi di stop share ya. Ya, tapi selanjutnya kami silahkan kepada Ibu Mentor untuk memberikan gambaran dukungan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini dilakukan. Tapi Ibu kami silahkan. Ibu Coach. Siapa? Izin Bu, tidak kedengaran suaranya Ibu. Oh iya, kepada Ibu Mentor, tapi kami silahkan untuk memberikan gambaran dukungan selama pelaksanaan aksi aktualisasi di unit kerja. Kepada Ibu kami silahkan. Ya, terima kasih sebelumnya Ibu untuk hubungan kerjasama dengan Pak Sofyan. Selama ini beliau sudah cukup melakukan artinya melakukan konsultasi kepada saya terkait isu yang akan dia angkat. Oke, terima kasih Ibu Mentor atas dukungannya. Tapi selanjutnya kami silahkan kepada Bapak penguji untuk memberikan tanggapan serta saran
atas keberlanjutan aktualisasi. Sampai Pak. Baik, terima kasih Bu Niputu Dewi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Mentor yang saya hormati, Pak Sofyan sebagai peserta Latsar yang saya banggakan, bahwa apa yang saudara sampaikan sudah cukup jelas dan saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap saudara. Kemudian kita lanjut kepada judul bahwa saudara memilih isu belum optimalnya penerapan triase kegawat daruratan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu di Tinombo. Ya. Saya ingin saudara jelaskan karena saya masih awam dengan istilah triase kegawat daruratan ini. Kalau kami yang awam, yang masyarakat umum belum tahu, jadi mungkin diberikan pencerahan, kira-kira seperti apa itu, Pak? Silakan. Terima kasih, Pak. Triase merupakan proses pemilahan penilaian pasien yang dilakukan di awal ketika pasien baru masuk di IGD. Nah, ketika pasien baru masuk di IGD, penerapan triase sangat penting karena akan mempengaruhi proses pengobatan misalnya, akan mempengaruhi tentang tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Jadi misalnya pasien datang dengan penurunan kesadaran, kalau kita tidak mampu nilai secara medis tentang kondisinya saat itu, maka kita tentu akan melakukan miss atau kesalahan terhadap penanganan yang ada di IGD. Seperti contoh kecilnya, Pak. Jadi, Pak, saya tambahkan, Pak. Ya. Jadi saya tambahkan, setiap pasien yang datang di IGD itu, misalnya pasien yang pertama datang, tidak mesti dilayani pertama. Kalau kita sudah menerapkan ini konsep triase, Pak. Karena konsep triase ini bertujuan untuk menerapkan prioritas, melakukan penilaian terhadap prioritas utama. Mana yang didahulukan, yang lebih mengancam nyawa, mana yang tidak. Terima kasih, Pak. Baik. Jadi nanti mungkin apakah saudara sudah menjelaskan di dalam kata pengantar apa Iya, itu triase? Di pendahuluan, Pak, bab 1. Oh, ada di pendahuluan ya? Iya. Ya, supaya kita yang awam ini tahu prosesnya itu apa yang dimaksud dengan triase. Siap. Kemudian setelah melihat pengamatan kita juga, betul saudara sebutkan tadi bahwa banyak di lapangan ditemukan tingkat kegawat daruratan itu dalam penanganannya itu berbeda-beda. Sehingga ada pasien yang timbul emosi. Nah, ini kan pemahaman ini yang harus dijelaskan. Ya. Baik, saya lanjut kepada dasar-dasar Latsar. Dalam pelaksanaan Latsar ini kita mengacu kepada Perkalan. Perkalan nomor berapa nih, Pak? Nomor 1 tahun 2021, Pak. Ada saudara sebutkan di dalam tulisan ini? Kalau yang di dalamnya tidak ada, Pak. Nah, saya minta saudara masukkan ya, karena semua kegiatan di sini ini tidak akan sah tanpa ada itu sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, ya? Ya, siap, Pak. Oke. Jadi istilah triase sudah terjawab. Nah, sekarang saya mau tanya, dalam puskesmas yang saudara tempat bekerja itu ada berapa tenaga yang sama dengan saudara? Izin, Pak, rumah sakit saya, Pak. Oh, rumah sakit, oke. Ya. Di IGD, Sakit. Pak. Di IGD, Pak. Ya. Tenaga perawat itu cuma 7 orang. Tenaga perawat. Ya. Kemudian tenaga kebidanan, karena kita gabung, Pak, antara IGD kebidanan sama IGD keperawatan itu gabung. Jadi tenaga kebidanannya ada 9 orang. Oke. Administrasi 5 orang. Jadi total 22 orang, Pak. Yang sama dengan Pak Sofyan berapa orang? 7 orang. 7 orang, ya. Nah, saya mau lihat urgensinya apa sehingga saudara memilih judul ini dengan pekerjaan saudara. Yang pertama, Pak, kita lihat dari yang melatar belakangnya, Pak.
Masih minimnya rekan-rekan saya yang memiliki sertifikat kepelatihan BTCLS, Pak. Di mana ini menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi jika kita bertugas di IGD. Alhamdulillah Pak, kebetulan saya sudah memiliki sertifikat tersebut. Jadi yang sertifikat ini yang akan saya gunakan, ilmu ini yang ingin saya aplikasikan terhadap rekan-rekan kerja saya di IGD. Seperti itu Pak. Ya. Baik, setelah melihat beberapa isu menjadi core isu dan isu yang saudara angkat ini, kalau tidak saudara kerjakan, tidak saudara lakukan, apa yang akan timbul? Tentunya Pak, yang paling urgen itu yang akan timbul adalah keterlambatan petugas dalam memberikan tindakan. Bagaimana mungkin Pak kita mau melakukan tindakan kalau kita tidak mengerti konsep yang akan kita terapkan di IGD. Misalnya Pak, pasien datang dengan luka-luka, fraktur misalnya, berdarah-darah misalnya. Terus yang satu lagi misalnya datang dengan penurunan kesadaran. Jika kita tidak mengerti tentang konsep triase ini, maka tentu kita akan melihat bahwa pasien yang luka-luka ini yang akan kita lakukan penanganan pertama. Tetapi ketika kita mengetahui konsep triase, maka yang mengancam nyawa yang utama yaitu penurunan kesadaran ini. Oleh sebab itu, sangat urgen sekali Pak kalau kita tidak melakukan penerapan ini di instalasi gawat darurat. Oke. Jadi objek yang saudara tuju ini adalah para tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Iya. Tombol lutut ya. Khususnya Pak di ruangan IGD Pak. Oh, khusus di ruang UGD. Iya. Instalasi gawat darurat. Baik. Pak Sofyan, dukungan dari teman-teman saudara terhadap kegiatan ini apa? Sebesar apa? Apakah ada tergambar dalam kegiatan yang saudara sampaikan tadi? Kalau di dalam rancangan saya Pak tidak ada tergambar. Cuma Pak, saya sebelum menemukan core isu ini, saya melakukan interaksi dengan mereka Pak. Saya sampai saya membuat grup tersendiri untuk saya dan rekan-rekan sejawat, sehingga menanyakan permasalahan, kemudian sampai menemukan isu tersebut. Oke, jadi saya kira perlu ditambahkan satu kegiatan, apakah tahapan atau kegiatan berkoordinasi dengan teman-teman sejawat, karena akan melihat bagaimana dampak daripada kegiatan saudara. Ya, saya kira begitu. Satu ketambahan. Kemudian sebagai pemilik kewenangan yang penuh terhadap rumah sakit, apalagi dengan dibandingkan saudara masih CPNS, saya ingin konsultasi yang saudara lakukan dengan mentor. Sejauh ini apa yang saudara dapatkan? Dengan mentor Pak, saya sudah kurang lebih 3 kali bertemu dengan mentor. Yang pertama saya lakukan waktu itu, saya melakukan pendekatan untuk, kebetulan mentor saya ini Pak, kepala seksi bagian pelayanan. Iya. Jadi saya meminta pendapat dari beliau tentang isu-isu yang ada di tenaga keperawatan. Kemudian yang kedua Pak, saya mencoba untuk mengkaji lebih dalam tentang isu yang akan saya angkat dengan mentor, dan respon mentor sangat baik Pak untuk mendukung itu. Oke. Ya, pada saat tahapan sosialisasi, ya, saudara tentu membutuhkan alat bantu. Persiapan itu oleh saudara sendiri atau oleh pihak rumah sakit, dan bagaimana nilai-nilai anti korupsi di dalamnya, saudara ceritakan. Izin Pak, untuk melengkapi bahan nanti saya dalam melakukan sosialisasi ataupun melakukan kegiatan lainnya seperti membuat kode jalur triase itu, saya melakukannya dengan melakukan pembiayaan sendiri Pak. Oke. Jadi nilai anti korupsinya mandiri dan peduli, serta kerja keras terhadap apa yang ingin diterapkan demi kebaikan bersama Pak. Baik, terima kasih. Pak Sofyan, satu hal lagi saya ingin saudara
Sebenarnya dalam tulisan ini saudara bisa memperlihatkan kepada saya bagaimana itu yang disebut tadi triase. Kalau didukung oleh gambar, kemudian data-datanya seperti apa. Kalau ada data dari jumlah objek itu atau data penelitiannya, saudara juga harus cantumkan di dalam tulisan saudara. Iya. Nah, evaluasinya seperti apa nantinya? Saya mau tahu. Evaluasi yang akan saya lakukan, Pak. Jadi kan Pak, saya melakukan sosialisasi itu di minggu terakhir nanti. Setelah saya perbaiki semua ruangannya, kemudian saya membuat kode jalur triasenya. Nah, di minggu terakhir saya akan membuat sosialisasi. Jadi di sisa hari itu, minggu terakhir Pak, saya akan melakukan uji coba jalur triase tersebut. Apakah bagaimana respon mereka terhadap pengembangan hal tersebut. Jadi di sisa terakhir nanti saya akan melakukan uji coba tentang jalur triase tersebut, Pak. Baik ya, nanti diperlihatkan kepada saya ya. Di perbaikan tulisan ini gambar triase gawat daruratan itu seperti apa nanti bisa ditampilkan di situ. Kemudian pada saat aktualisasi habituasi, saudara juga nanti menampilkan dalam bentuk gambar, foto ataupun video. Siap. Karena sesungguhnya kami tidak bisa sampai ke tempat saudara melihat bagaimana saudara habituasi dan aktualisasi di sana, kecuali saudara dapat meyakinkan kepada kami seperti apa kegiatan yang saudara laksanakan. Bila mana ada hambatan, bila mana ada sasaran yang tidak dicapai, saudara tulis. Ya, saudara sampaikan kepada kami, kemudian pada laporan aktualisasi nanti, insya Allah kita masih bisa bertemu kembali. Amin. Saya ingin saudara memperlihatkan seperti apa yang saya harapkan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ni Putu Dewi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Penguji atas saran dan dukungannya, serta saya pun seperti yang Bapak Penguji sampaikan tadi mengapresiasi Pak Sofyan, dan demikian pun saya mengapresiasi karena sejak awal memang Pak Sofyan begitu serius dalam coaching di awal, dan terlihat di saat ini hasilnya dalam rancangan itu luar biasa menurut saya. Dan Pak Sofyan, ada beberapa hal titipan dari Bapak Penguji, mohon menjadi perhatian. Ya, Bu. Demikian Bapak Penguji, terima kasih banyak yang kami hormati. Terima kasih Bapak sukses hari ini dan insya Allah sukses ke depan. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk Ibu Coach dan terima kasih untuk Bapak Penguji yang sudah beri masukan untuk Pak Sofyan. Baik, Pak Sofyan bersama mentornya boleh live. Terima kasih banyak, Bu. Pak. Ya, Ibu Coach. Ibu Endang. Iya. Saya stop screen ya, Bu. Iya, siap.